Alright, jadi sekarang saya lagi di Tour Eiffel di sana. Dan saya mau bikin resume tentang KBRI di Prancis. Jadi tadi saya sudah bilang. Ya resume, bukan bahasa Indonesia resume. Yo, bonjour les amis Udawini and hi there. Kau bilang dong bonjour les amis Udawini and hi there. Bonjour les amis. Udawini and hi there. And hi there. Ya, jadi sekarang kita sama si Doi. Cucut. Dan sekarang kita mau ke KBRI. Saya kasih tahu kalian nanti informasinya. Oke, jadi stay tune. Jadi KBRI Indonesia itu berada di distrik 16 atau di 16e kalau bahasa Perancisnya. Alamatnya adalah 46 dan 47 Cotambec kalau nggak salah. Nanti saya tulisin di sini. Dan sebagai orang Indonesia atau sebagai warga negara Indonesia, kalau kalian di Perancis, wajib sekali kalian tahu lokasi KBRI, apa guna dan fungsi KBRI untuk kita kalau seandainya kita di luar negeri. Terus juga kamu harus tahu apa yang wajib kamu lakukan sebagai warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi penting, oke? Tadi lewat di Trocadero. Dan si Wisnu, dia mau kita lewat di daerah pemakaman. So hidupnya YouTuber. Katanya ini adalah salah satu makam yang paling hit, paling kelas karena kalian berada di daerah yang sangat terkenal sekali, terus juga dekat Tour Eiffel, dan kalian juga dirawat secantik mungkin dan sebersih mungkin. So, ya, anyway, video saya nggak akan tentang pemakaman ini, tapi akan tentang KBRI-nya. Jadi jangan kemana-mana, sampai nanti saya jelasin lagi. Ya, jadi secara general yang kalian harus lakukan kalau seandainya kalian warga negara Indonesia di Prancis atau di negara manapun, yang pertama kalian lakukan adalah kalian wajib lapor diri. Jadi kalian jangan contoh saya, karena saya selama 5 tahun di Prancis, saya baru lapor diri di tahun kelima karena saya nggak tahu prosesnya. Jadi dengan video ini kalau seandainya kalian nonton, wajib lapor, oke? Kira-kira menurutmu apa keuntungannya adanya KBRI di satu negara sebagai warga negara untuk kita? Buat ngungsi kalau ada apa-apa. Terus apa kewajiban kita sebagai warga negara yang harus kita lakukan? Kewajiban kemana? Ke KBRI-nya. Ya lapor lah. Selain itu apa? Ya silaturahmi. Oke. Terus juga kalau seandainya kalian butuh sesuatu, kalian bisa diskusi dengan ke KBRI. Contohnya kalau kalian mau nikah, yang udah nikah, kalian bisa cari informasi di KBRI juga. Terus kalau seandainya, nah jadi kegunaan lainnya KBRI untuk kita sebagai warga negara Indonesia di luar negeri adalah kita bisa dibantu untuk urusan administrasi karena kita nggak di Indonesia. Contohnya kemarin saya ganti paspor, dan saya ganti paspornya di sini karena waktu itu paspor saya sudah mati. Dan saya ganti dari sini. Terus kalau seandainya ada surat-surat yang mau dilegalisir, mungkin juga kalian bisa tanya di sini. Dan ya ada banyak sekali. Jadi contohnya adalah waktu COVID kemarin, KBRI kasih sembako buat. Kamu dapat? Nggak dapat. Waktu COVID kemarin, KBRI memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Indonesia di sini, khususnya pelajar. Jadi kamu pelajar. Rumah kamu kecil, harusnya kamu dapat. Berarti saya kurang dapat perhatian. Ya mungkin kamu. Prosesnya kemarin saya nggak dapat karena saya nggak lapor PPI mungkin. Karena saya sudah lapor diri. Kamu mahasiswa ilegal.
Karena saya nggak suka lapor PPI gitu karena ya Katanya PPI sih gitu ya. nggak boleh di sini. Saya punya alasan sendiri kenapa nggak join PPI. Nanti saya bikinin lagi satu videonya, kontennya. Anyway, that's it. Dan nanti saya akan kasih lihat bagaimana bentuk KBRI Indonesia di Prancis bersama Mak Wen. Jadi bangunannya adalah yang ini, pintu masuknya nomor 47, nomor 47. Kita di mana ya? Kita di kantin KBRI atau koperasi KBRI. Ada apa aja di sini? Ya, kalau mau makan siang, ada makan siang. Ya. Ini mulai komplit setelah tanggal 15, bilang gitu. Setelah tanggal 15 kalian bisa datang ke warung, apa sih namanya, kios ya? Ke koperasi. Koperasi di KBRI dan semuanya akan komplit, makin banyak semuanya lagi, ada, gitu. semua yang kalian butuhkan. Oke, jadi Tapi kamu harus beli tiket dari Jakarta ke Paris dulu ya. dan saya pasti akan beli ini karena saya pengen bikin agar-agar. Kok nggak ada sambal ya? Ya, Wisnu di foto. Indonesia. Dan saya sudah belanja di koperasi. Terus kalian bisa lihat seperti ini. Dan di sana kalian bisa lihat ada satu posko di mana kalian harus titip kartu kan tanda pengenal kalau kalian mau masuk, dan di bagian sini adalah bagian visa kalau kalian mau cari informasi visa kemanapun dari Prancis dan kemana-mana. Pastiin kalian tonton sampai habis. Bye. Di belakang saya adalah Menara Eiffel. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi apa itu Menara Eiffel. Kalian tinggal Google aja, nggak perlu Google juga kan udah tahu. Tapi saya ada ide, suatu hari saya akan kesini terus bikin satu video khusus tentang Eiffel Tower dan saya akan kasih kalian tips apa yang kalian bisa lakukan di sini. Pastiin kalian subscribe saya sama di like dan di share video ini dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi. Look, Paris. Kalau bahasa Prancis kita bilang Paris. Biasanya musim panas ada air mancur di sana dan kadang-kadang kalau udah panas sekali orang boleh mandi di sana. Dan di sini ada banyak sekali tempat piknik buat semua orang, oke? Dan hari ini kita akan makan di sini bersama si ibu pejabat. Mau bilang sesuatu nggak ibu pejabat? Selamat makan sugeng dahar. Oke, jadi kita mau makan ini. Oke, sampai nanti. Alright, jadi sekarang saya lagi di Tour Eiffel di sana Sama Mak WN. sama Mak WN. Dan saya mau bikin resume tentang KBRI di Prancis. Jadi tadi saya sudah bilang. Ya resume, bukan bahasa Indonesia resume. Apa? Apa kalau bukan resume? Kesimpulan. Iya sama aja, saya mau bikin kesimpulan, oke? Dan kesimpulannya adalah wajib sekali kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia untuk mengetahui KBRI, karena KBRI adalah salah satu sarana untuk kita mengadu kalau misalnya kita ada apa-apa. Yang bisa kita lakukan pertama seperti saya bilang tadi adalah lapor diri. Terus yang kedua juga kalian bisa dibantu untuk proses administrasi. Contohnya kalau misalnya kalian butuh bikin KTP, bukan KTP, mereka nggak ada sistem KTP di sini. Tapi kalau misalnya suatu hari paspor kalian habis, kalian bisa tukar di sana atau bikin paspor baru. Contohnya paspor saya, jadi saya punya paspor keluaran KBRI Prancis. Ayah, penting. Kalau paspor kalian hilang juga kalian ke KBRI, nanti kalian bisa dibikin surat keterangan laksana paspor. Kamu cantik banget sih.
Dia udah kayak Siti Nurhaliza bikin. Ya, jadi apa itu laksana paspor apa ya? Surat keterangan laksana paspor. Jadi kan kalau kita paspor hilang, otomatis kita nggak punya paspor. Tapi kan bisa bikin di sini lagi kan? yang nggak langsung paspor. Ah, oke. Jadi kalau misalnya paspor kalian waktu jalan-jalan di Perancis hilang, kalian bisa dikasih surat seperti itu. Jadi penting sekali. Dan contohnya kemarin waktu COVID ada bantuan dari pemerintah KBRI untuk mahasiswa walaupun saya nggak dapat, tapi tetap ada. Jadi wajib perlu kalian ketahui. Dan that's it. Jadi kalau kalian masih ada informasi tambahan tentang video ini, kan bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe saya di Lensa Edo sama juga Mak WN Keluarga Bahagia di Prancis. Jangan lupa di share. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di Keluarga Bahagia di Prancis. Sampai jumpa, bye.